Assalamualaikum sahabat narasipos.com. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Narasipos Media dengan rubrik Opini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya sahabat Narasipos. Narasipos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Di tengah euforia penyambutan tahun baru 2022, ternyata rakyat di negeri ini harus menerima pil pahit, yaitu pemberhentian 113 pegawai honorer Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman. Adapun 71 diantaranya adalah staf peneliti. Hal ini merupakan imbas dari peleburan LBM Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN per 1 September 2021. Meskipun nama lembaga ini tidak cukup familiar di tengah masyarakat umum, tetapi kontribusinya untuk perkembangan riset tidak perlu diragukan lagi. LBM Eijkman dianggap sebagai pintu gerbang utama untuk membawa teknologi biomolekuler terbaru ke Indonesia. Lembaga ini juga terlibat dalam jaringan penelitian dan penelitian global tentang HIV/AIDS, flu burung atau H5N1, SARS-1, dan SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19 hingga saat ini. Sungguh ironis, peleburan ini justru terjadi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai. Apalagi LBM Eijkman memiliki rekam jejak untuk terlibat langsung dalam penanganan pandemi dengan berbagai prestasi tersebut. Tentu masyarakat bertanya-tanya, bagaimana nasib para pegawai tersebut? Menurut mantan kepala LBM Eijkman Amin Subandrio, sejak beberapa bulan terakhir banyak peneliti non-PNS yang berupaya mencari rumah baru, yaitu memilih mencari pekerjaan di swasta. Sebab para peneliti ini meragukan jenjang karirnya jika menjadi pegawai pemerintah. Dilansir dari jawapos.com pada 4 Januari 2022, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP, Profesor Satrio Sumantri Brodjonegoro merekomendasikan tidak perlu melakukan peleburan LBM Eijkman ke BRIN sebab ia mengungkapkan kekhawatiran para peneliti akan pergi ke lembaga lain atau memilih berkarir di luar negeri. Dengan demikian, apakah peleburan LBM Eijkman ke BRIN merupakan langkah yang tepat? Respon masyarakat terhadap diberhentikannya para staf honorer dan peneliti dari LBM Eijkman bisa saja didorong oleh faktor empati. Namun, kita pun perlu melihat dengan sudut pandang lebih luas lagi. Sebenarnya, ada tujuan apa di balik proses peleburan lembaga riset ini? Hal ini merujuk kepada pasal 65 Perpres 78 tahun 2021 mengenai peralihan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan negara ke dalam BRIN. Dengan kebijakan seperti ini, apakah bisa memperbaiki kondisi riset di Indonesia? Lantas, ada kepentingan apa di balik peleburan berbagai lembaga penelitian itu ke dalam BRIN? Berbicara tentang iklim riset di negeri ini, memang perlu banyak hal yang dibenahi. Bukan hanya sekedar berganti nama, justru esensinya adalah tentang apa yang menjadi dasar bangunannya, serta kejelasan visi dan misi di dalamnya. Visi dan misi yang tidak jelas akan mengakibatkan pengabaian kebutuhan riset, serta berdampak pada minimnya dana yang dialokasikan untuk riset. Hal ini akan berimbas pula pada pembacaan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tidak sedikit hasil riset yang hanya berakhir pada publikasi ilmiah, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Karena itu, wajar jika banyak terjadi fenomena brain drain, yaitu ketika banyak para ilmuwan, peneliti, dan intelektual yang hengkang dari negerinya sendiri untuk menetap di luar negeri. Alasannya memang beragam, tetapi salah satu faktor utamanya yaitu jenjang karir dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan di negara baru yang dipilih. Sungguh miris, hasil karya para SDM unggul dan generasi terbaik di negeri ini justru dinikmati oleh negara lain. Anggaran dana yang terbatas di dunia riset menyebabkan ruang gerak pada peneliti
menjadi terbatas dalam mengembangkan berbagai karyanya. Hal ini seharusnya bisa menjadi refleksi bagi para pemangku kebijakan. Bagaimana nasib peneliti dan riset di negeri ini? Menurut Ketua BRIN Laksana Trihandoko, terdapat 3 input dari riset dan inovasi, yaitu SDM unggul, infrastruktur, dan anggaran. Menurutnya, keberadaan BRIN diharapkan dapat memberi dampak ekonomi secara langsung dari proses riset dilakukan, yaitu dengan membuat sektor iptek menjadi tujuan investasi yang menarik dan dapat menjadi roda penggerak ekonomi. Hal tersebut tentu akan semakin mengeksploitasi penelitian yang sesuai pasar dan industri, sehingga mudah mencari modal dari swasta yang memiliki kepentingan. Dengan kondisi ini, apakah pemerintah akan lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk menopang anggaran riset? Oleh karena itu, hal ini semakin menegaskan bahwa pemerintah hanya bertindak sebatas regulator antara pihak swasta dan rakyat. Fenomena ini wajar terjadi karena knowledge-based economy atau KBE yang ada dalam sistem kapitalisme telah menjadikan ilmu sebagai faktor produksi. Artinya, ilmu dan riset diposisikan sebagai jasa yang harus dikomersialisasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, bagaimana independensi lembaga riset di negeri ini? Jika sistem kapitalisme menjadi riset berbasis kepentingan ekonomi, maka sistem Islam menjadikan riset sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan umat. Artinya, riset bukan diarahkan untuk tujuan ekonomi dan investasi, tetapi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Lalu, bagaimana tata kelola riset di dalam sistem Islam? Pertama, negara memiliki visi misi utama untuk memajukan peradaban Islam serta menjadi problem solver terhadap segala permasalahan umat. Kedua, negara memegang kendali penuh dalam pengaturan dan penentuan kurikulum pendidikan dan riset yang berbasis pada ideologi Islam. Ketiga, negara harus memastikan agar riset bebas dari kepentingan korporasi. Keempat, negara akan membangun perguruan tinggi lengkap dengan pusat-pusat penelitian, laboratorium, perpustakaan, dan sarana lain sesuai kebutuhan, serta memberikan gaji yang layak bagi para guru, dosen, dan peneliti. Semua gambaran ini dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu akidah Islam. Visi politik Islam dalam bidang riset ini menunjukkan bahwasannya sistem Islam memiliki misi besar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilafah akan memiliki visi politik yang independen yang hanya berdasarkan pada Islam, termasuk dalam pengaturan risetnya yang tidak akan dikompromikan dengan korporasi. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 141, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." Oleh karena itu, negara yang berideologi Islam tidak akan menggantungkan pendanaan riset kepada investasi swasta apalagi asing. Sebab, negara memiliki tata kelola terkait pemasukan dan pengeluaran negara berdasarkan syariat Islam, yaitu dikelola oleh Baitul Mal. Selain itu, berbagai riset yang dilakukan tidak terlepas dari visi besar untuk menerapkan syariat Islam secara kafah, serta menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebaliknya, visi kapitalisme justru menjadikan riset sebagai salah satu alat untuk melakukan penjajahan demi meraup keuntungan materi. Sistem Islam juga berhasil melahirkan para peneliti dan ilmuwan yang tidak sekedar mumpuni dalam bidang sains dan teknologi, tetapi juga memiliki ketakwaan dan kepribadian Islam yang kokoh. Semua itu tak terlepas dari output sistem pendidikan Islam yang memang dirancang untuk membentuk manusia bertakwa yang memiliki kepribadian Islam secara utuh, yakni pola pikir dan pola sikapnya didasarkan pada akidah Islam. Pendidikan juga diarahkan untuk menciptakan ulama, intelektual, dan tenaga ahli dalam jumlah berlimpah di setiap bidang kehidupan yang merupakan sumber manfaat bagi umat, melayani masyarakat, dan membangun peradaban yang cemerlang. Gambaran kemajuan Islam dalam ilmu pengetahuan menunjukkan identitas umat Islam sebagai umat terbaik atau khairu ummah.
Wallahu a'lam bishawab.